Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi Pak. apa kabarnya? Apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baiklah anak-anak, ketua kelas silakan dipimpin doa. Siap gerak, Thomas gerak, tegap gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam madinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulullah. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman Rabbil sabri sadri wa yassirli amri walu udata min lisani yaqul qauli. Amin. Baiklah anak-anak, silakan dirapikan tempat duduknya dan kita akan mulai mengambil absen terlebih dahulu. Laren, Hadir. Tama, Ilham, Hadir. Lensia. Hadir. Baiklah, sepertinya hadir semuanya ya. Baik sekali. Silakan sampah-sampah yang ada di dekat mejanya itu tolong diambil dulu dan mohon dirapikan tempat duduknya. Diharapkan ketika pembelajaran nanti tidak ada yang berbicara dan akan memperhatikan pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Baiklah anak-anak, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang masa Orde Baru, masa pemerintahan yang begitu berpengaruh juga dalam sejarah perkembangan kehidupan yang ada di negara Indonesia ini, di mana pada masa Orde Baru pasti kita akan mengenal adanya sosok seorang presiden yang menjabat dan memenangkan pemilu selama 6 kali berturut-turut, yaitu Presiden Soeharto. Kemarin sudah kita bahas betapa banyaknya kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Soeharto dan hal itu telah mempengaruhi tentang bagaimana sejarah perkembangan kehidupan negara Indonesia ini. Mungkin anak-anak sekalian masih ingat tentang materi yang kita sampaikan kemarin, di mana kemarin sampai ujungnya Soeharto itu diturunkan oleh mahasiswa dan masyarakat pada tahun 1998 pada demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada saat itu. Dan tentunya setelah Orde Baru, setelah pemerintahan Orde Baru, setelah demo dan penurunan Soeharto, maka terjadilah tahap selanjutnya dari perkembangan politik yang ada di Indonesia itu disebut dengan reformasi. Nah, hal reformasi inilah yang akan menjadi topik pembelajaran kita pada hari ini, di mana Bapak kemarin sudah memberikan kalian sebuah video dan juga ada bahan-bahan bacaan, buku bacaan. Bapak sudah menyuruh kalian untuk membacanya. Dan diharapkan pada pembelajaran kali ini, apa yang Bapak katakan nanti, apa yang Bapak presentasikan dan apa yang akan kita pelajari nanti melekat dalam benak kalian dan berguna, dan kalian mampu mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang
telah dibuat oleh pemerintahan pada era reformasi dan kebijakan tersebut kalian mengetahui dampak positif dan negatifnya pada perkembangan perjalanan kebangsaan di Indonesia. Baiklah, untuk membuka wawasan kalian semua, Bapak akan memperlihatkan sebuah video, menontonkan sebuah video kepada kalian, dan silakan nanti kalian untuk mencatat hal-hal penting apa yang disebutkan di dalam video, dan Bapak ingin salah seorang, nanti akan Bapak tunjuk orangnya untuk menyampaikan hal-hal penting apa yang telah dicatat oleh dia, dan hal ini Bapak akan memberikan nilai lebih jika ada yang berani dan berhasil menjawabnya. Baiklah, silakan, kita akan menonton video sekarang. Saya akan menjelaskannya. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan. Saya akan menjelaskan terjadinya reformasi Indonesia. Yang pertama yaitu pada bulan Mei 1999, ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Dan pada tanggal 13 sampai tanggal 14 Mei 1998, di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan. Pada tanggal 19 Mei 1999, mahasiswa dari berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR atau DPR. Lanjut pada tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Demonstrasi mahasiswa bertambah gencar, menuntut beberapa hal masuk dalam agenda reformasi. Dan pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Maka disinilah terjadinya reformasi. Kemudian setelah Soeharto mundur, jabatan presiden diserahkan kepada wakilnya yaitu B.J. Habibie. Hal tersebut dilakukan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Setelah naiknya Habibie sebagai presiden, kondisi politik dan ekonomi pun kian berubah. Proses dan penerapan demokrasi di Indonesia mulai membaik. Presiden dipilih berdasarkan pemilu dalam skala 5 tahun sekali, dan semua masyarakat memiliki hak untuk memilih. Kehidupan politik dan ekonomi pada masa reformasi. 1. Pemerintahan B.J. Habibie. Presiden ketiga Republik Indonesia ini hanya menjabat sebentar loh. Ia hanya menjabat selama 1 tahun 5 bulan. Kok sebentar banget ya? Soalnya Bapak Presiden kita ini terkenal dengan kejeniusannya ini pada saat itu dianggap sebagai perpanjangan tangan rezim Orde Baru. Jadi rakyat menuntut Habibie untuk segera melakukan pemilihan umum squad. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. Polri memisahkan diri dari ABRI, berubah menjadi Kepolisian RI, dan istilah ABRI berubah menjadi TNI. Selain upaya dalam bidang politik, ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi diantaranya. 1. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. 2. Merekonstruksi perekonomian nasional. 3. Melikuidasi bank-bank bermasalah. 4. Membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. 5. Menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah Rp10.000. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang karangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. 7. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kalian tahu kan kalau Gus Dur adalah Presiden RI keempat? Tahu dong tentunya.
Nah, Gus Dur menjabat mulai dari tahun 1999 sampai 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peranan MPR yang saat itu menolak laporan pertanggungjawaban dari Presiden B.J. Habibie. Dan akhirnya Gus Dur terpilih menjadi presiden melalui dukungan partai-partai Islam yang menjadi poros tengah. Sedangkan wakilnya dimenangkan oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintahan Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa di antaranya adalah 1. Membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Baru 1 bulan menjabat sebagai presiden, Gus Dur langsung merombak tatanan birokrasi pemerintah dengan membubarkan Departemen Sosial dan Departemen Penerangan. Karena Departemen Penerangan ini dianggap mengganggu kebebasan pers dan Departemen Sosial dianggap sebagai sarang korupsi. Yang kedua, menyetujui pergantian nama Irian Jaya. Pada tanggal 30 Desember 1999, Gus Dur mengatakan akan mengganti Irian Jaya menjadi Papua. Ketiga, masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Yang keempat, diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Keempat, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Yang terakhir, pembekuan MPR dan DPR. Nah, oleh sebab itu, kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama. Ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli tahun 2001. Puncak jatuhnya itu ketika MPR yang saat itu dipimpin oleh Amin Rais. Atas usulan DPR mempercepat sidang istimewa MPR. MPR menilai Presiden Gus Dur melanggar TAP nomor 7 MPR tahun 2000 dan atas kebijakan-kebijakannya yang kontroversial. Setelah Gus Dur lengser, kemudian jabatan presiden digantikan oleh wakilnya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Sejak saat itu, pemilihan presiden kemudian dilakukan setiap 5 tahun sekali. Setelah Megawati selesai menjabat, terpilih Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan menjabat selama 2 periode. Setelah SBY selesai menjabat, selanjutnya adalah Joko Widodo atau Jokowi yang sampai hari ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Baiklah anak-anak, itulah video pembelajaran kita hari ini. Seperti yang Bapak katakan tadi, sekarang Bapak ingin dari kalian untuk memberikan dan membacakan hal-hal penting apa yang terdapat di dalam video yang telah kita tonton tadi. Perlu diketahui itu juga dibuat oleh anak-anak SMA. Seperti yang Bapak katakan tadi, Bapak harapkan dari selokal ini membuat video tentang reformasi seperti video yang tadi. Oke, ada jelas tuh anak-anak? Baik. Baiklah, silakan kepada Pujak Lensia untuk membacakan hal-hal penting yang terdapat dalam video tadi. Ya, silakan Pujak Lensia. Baik Pak, saya yang akan menjawabnya. Ya, silakan. Jadi menurut saya inti dari video tadi itu adalah yang pertama tentang reformasi itu sendiri. Reformasi lahir setelah negara kita ini mengalami krisis yang melanda berbagai aspek, mulai dari kehidupan, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan, dan yang parahnya lagi adalah krisis kebutuhan pokok. Karena pada masa Orde Baru itu, Indonesia mengalami krisis yang cukup parah. Akhirnya muncullah gerakan-gerakan mahasiswa dan masyarakat lainnya yang meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Kemudian terjadinya reformasi di Indonesia itu melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu pada bulan Mei tahun 1998, ribuan mahasiswa berdemonstrasi menuntut mundurnya Soeharto. Kemudian tanggal 13-14 Mei 1998 juga di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjarahan sehingga masyarakat mengalami kelumpuhan.
Kemudian pada tanggal 19 Mei 1998, mahasiswa dan berbagai kampus dan daerah menduduki gedung MPR maupun di DPR di masing-masing daerah. Kemudian tanggal 20 Mei 1998, Presiden Soeharto membentuk Dewan Reformasi. Kemudian demonstrasi mahasiswa bertambah gencar menuntut beberapa hal masuk dalam agenda reformasi. Kemudian tanggal 21 Mei itu Presiden Soeharto mundur dari jabatan Presiden RI di hadapan Ketua Mahkamah Agung. Dan terjadilah reformasi. Selanjutnya yaitu setelah turunnya Soeharto itu digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Nah, B.J. Habibie ini cuma menjabat selama 1,5 tahun. Terima kasih kita ucapkan kepada Puja Alensia yang telah membacakan hal-hal penting tentang video yang telah kita tonton tadi, di mana sama-sama kita lihat tadi itu adalah video yang dibuat oleh anak-anak SMA juga sama seperti kalian, dan Bapak ingin dari lokal ini juga membuat satu video seperti video yang telah tampil tadi. Baiklah anak-anak, sekarang Bapak yang akan menjelaskan tentang materi periode reformasi ini. Dan diharapkan kepada anak-anak sekalian untuk memperhatikan dengan cermat dan jangan ada yang ngobrol dengan teman-temannya, karena topik yang akan kita bahas ini sangatlah penting sekali bagi kalian. Sudah, silakan mendengarkan. Baiklah anak-anak, Bapak akan memulai presentasi kita. Perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Jadi, diharapkan setelah kita mempelajari tentang materi ini, siswa dapat menjelaskan perkembangan politik setelah 21 Mei 1998, dapat menjelaskan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di berbagai daerah sejak reformasi. Tentunya, sebelum kita mempelajari tentang era reformasi yang terjadi di Indonesia, kita perlu tahu apa pengertian dari reformasi tersebut. Reformasi adalah suatu proses berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari sistem yang dinilai kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih demokratis. Oleh sebab itu, pergeseran dan perubahan itu merupakan implementasi dan merupakan bagian dari peristiwa di dalam proses demokrasi yang cakupannya mengandung hal-hal berkaitan dengan persamaan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih merata. Reformasi di negara ini berlaku ketika naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Soeharto. Hal ini merupakan momentum awal dari adanya perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pasca 21 Mei 1998, sebagaimana kita telah dengar dalam video tadi, anak-anak, di mana pada masa Orde Baru, Soeharto ini diturunkan oleh masyarakat Indonesia pada reformasi 98 ini, dan kemudian wakil beliau yaitu merupakan B.J. Habibie naik sebagai presiden negara Indonesia pada saat itu. Tetapi walaupun Presiden B.J. Habibie ini naik sebagai presiden, tetapi beliau hanya menjabat sebentar, hanya sekitar 1,5 tahun saja. Kemudian digantikan oleh Bapak Gus Dur, yaitu pemenang dari pemilu tahun 1999. Hal ini dikarenakan karena masyarakat tidak percaya dengan B.J. Habibie dan masih dianggap sebagai kaki tangan dari pemerintahan Soeharto. Agenda utama Presiden B.J. Habibie pada saat itu adalah pada tanggal 22 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian, adapun kebijakan-kebijakan lain terhadap
amnesti yang terlibat dalam komunisme adalah pada masa pemerintahan Presiden Habibie, kebebasan pers dikembalikan ke tempat semula. Yang kedua, tahanan politik Orde Baru diberikan amnesti dan dibebaskan. Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk tim gabungan pencari fakta atau juga disebut dengan TGPV. Kemudian pencabutan Undang-Undang Nomor 11 PNPS 1963 tentang pemberantasan aksi subversi dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 1999. Kemudian adapun kebijakan lain yang diubah pada masa reformasi ini adalah permasalahan dwi-fungsi ABRI, di mana kemunculan dwi-fungsi ABRI ini merupakan konsep yang diajukan oleh A.H. Nasution pada 11 November 1998 dalam pidatonya yang berjudul Jalan Tengah. Jenderal Nasution mengatakan bahwa tentara juga merupakan kekuatan sosial politik yang berperan di dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Habibie antara lain adalah memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pembentukan dwi-fungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dilaksanakan dengan mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR, di mana pada masa Orde Baru itu ABRI itu memiliki fungsi yang banyak, adapun banyak juga ABRI itu yang merupakan menteri. Nah, dan kemudian di masa reformasi hal itu dihilangkan. Kemudian adapun perubahan-perubahan lain adalah direformasinya hukum dan perundang-undangan pada era reformasi ini oleh Presiden B.J. Habibie. Fokus pembenahan sektor hukum dan perundang-undangan mengacu pada 12 ketetapan. Yang pertama, adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Yang kedua, era baru pada masa pemerintahan Habibie menjadi semacam pemecah keakuan sistem hukum di Indonesia selama Orde Baru. Adapun fokus pembenahan hukum dan perundang-undangan ini mengacu pada 12 ketetapan yang dibagi dalam 3 bagian besar, yaitu bagian ketetapan yang terdiri dari 6 ketetapan MPR baru, antara lainnya sebagai berikut: TAP MPR nomor 10 MPR 1998 yang berisi mengenai pokok-pokok pelaksanaan reformasi pembangunan Indonesia sebagai kerangka dasar untuk menyelamatkan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara Indonesia. Kemudian TAP MPR nomor 11 MPR 1998 yang berisi pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat dengan KKN. Kemudian TAP MPR nomor 13 MPR 1998 yang berisi mengenai pembatasan masa tugas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yang mana pada waktu masa Orde Baru Soeharto itu pernah memenangkan pemilu sebanyak 6 kali berturut-turut, dan dimana artinya beliau telah menjabat begitu lama di negeri ini sebanyak 6 periode dan tak ada batasan, dan hal ini memungkinkan terjadinya pemimpinan yang otoriter dan menjadikan presiden itu menjabat seumur hidup. Hal itu kemudian dalam reformasi dibuat hukumnya berisi mengenai pembatasan masa tugas presiden dan wakil presiden Republik Indonesia itu selama 2 kali periode saja. Kemudian reformasi pada TAP MPR nomor 15 MPR 1998 yang berisi proses penyelenggaraan otonomi daerah. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie inilah otonomi daerah itu ada. Otonomi daerah yang ada di zaman sekarang ini, hal itu mulai munculnya pada era reformasi waktu Bapak B.J. Habibie menjabat. TAP MPR nomor 16 MPR 1998 yang berisi tentang kehidupan politik ekonomi dalam rangka melanggengkan konsep demokrasi ekonomi. TAP MPR nomor 17 MPR 1998 yang berisi mengenai penegakan hak asasi manusia HAM.
Bagian ketetapan yang terdiri dari dua ketetapan yang mengubah dan menambah ketetapan yang lama. TAP MPR nomor 7 MPR 1998 yang berisi mengenai perubahan dan penambah terhadap MPR nomor 1 MPR 1983 yang membahas mengenai peraturan tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. TAP MPR nomor 14 MPR 1998 ketetapan ini mengubah dan menambah TAP MPR nomor 3 MPR 1998 yang membahas mengenai pelaksanaan pemilihan umum, di mana pada waktu pemilihan umum yang ada di Orde Baru itu hanya keberpihakan kebanyakan berada di pihak Golkar, sehingga pada pemilu pada masa Orde Baru makanya Golkar selalu menang di setiap pemilu. Bagian yang berisi 4 ketetapan yang bersifat mencabut ketetapan MPR terdahulu adalah sebagai berikut. TAP MPR nomor 9 MPR 1998 ketetapan ini mencabut TAP nomor 2 MPR 1998 yang membahas mengenai garis-garis besar haluan negara GBHN. TAP MPR nomor 12 MPR 1998 ketetapan ini mencabut TAP MPR nomor 5 MPR 1998 yang membahas tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden selaku mandataris MPR untuk menyukseskan dan mengamankan pembangunan nasional sebagai wujud pengamalan Pancasila. TAP MPR nomor 18 MPR 1998 ketetapan ini mencabut TAP MPR nomor 11 MPR 1978 yang berisi tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 atau Eksprateria Pancakarsa. Selain itu, ketetapan ini juga menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian kita masuk kepada pemilihan umum 1999. Proses pemilu ini masih didominasi oleh kemenangan golongan karya atau Golkar. Sejumlah 48 partai politik berpartisipasi dalam perhelatan akbar tersebut, di mana kita ketahui waktu di masa pemerintahan Orde Baru itu yang berpartisipasi dalam pemilu itu yang paling banyak itu cuma 10 partai. Kemudian 5 pemilu kemudian hanya 3 partai. Hal ini tentunya berarti 3 partai tersebut pada masa Orde Baru itu adanya penyederhanaan partai politik waktu itu, di mana yang 3 partai ini merupakan kumpulan-kumpulan dari banyak partai yang banyak tersebut. Tetapi ketika di pemilihan umum 1999 ini, partai-partai yang telah disederhanakan tadi itu memisahkan diri lagi, kemudian muncul sebanyak 48 partai politik dan mengikuti pemilu tersebut. Presiden Habibie memangkas undang-undang membicarakan tentang pemilu, susunan kedudukan, tugas serta wewenang dari MPR dan DPR. Di mana undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 mengatur tentang pemilu. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 mengatur susunan kedudukan, tugas dan wewenang MPR dan DPR. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 mengatur sistem kepartian Indonesia. Ya, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 mengatur sistem kepartaian di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 berisi peraturan anti subversif. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 berisi eksistensi organisasi massa di Indonesia. Sebagai gantinya ditetapkan 3 undang-undang politik yang ditandatangani pada 1 Februari 1999. Isinya yaitu undang-undang mengenai partai politik, yang kedua proses pemilu, yang ketiga susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.
Pemilu Kabinet Reformasi ini diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 diikuti oleh 48 partai politik. Pemilihan pemilu pada saat itu adalah partai politik PDI Perjuangan, yang kedua Golkar, yang ketiga PKB, yang keempat P3, yang kelima adalah PAN. Kemudian kita masuk kepada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca reformasi. Indonesia menunjukkan hasil yang sangat lamban dalam pembenahan krisis multidimensi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukkan hasil yang membaik. Proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri dilarang. Tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Paket kebijakan yang ditawarkan IMF tidak bersifat on the ground solution. Hanyalah melihat dari satu sudut pandang, yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan sosial masyarakat dari penerapan kebijakan IMF hanya mengacu pada ketahanan ekonomi tidak begitu diperhatikan. Agenda reformasi yang mengedepankan ekonomi bangsa tetap menjadi fokus utama setiap pemerintahan di Indonesia. Perwujudan lapangan pekerjaan menjadi hal yang konkret untuk menanggulangi krisis multidimensi. Proyek pemenahan ekonomi dan sosial, yaitu yang pertama meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin, yang kedua menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat, yang ketiga optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat, kemudian mengoptimalkan sektor pendidikan, kemudian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan. Kondisi masyarakat sejak reformasi. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah yang dapat terlihat pada yang pertama partisipasi masyarakat dalam perkara, konflik sosial, demoralisasi, disintegrasi masyarakat. Kondisi perekonomian masyarakat di berbagai daerah dapat terlihat dengan adanya kemiskinan akibat korupsi, dampak listrik padam, tragedi pembagian zakat, dampak naik turunnya harga BBM, dampak krisis ekonomi global 2008. Baiklah anak-anak, itulah materi kita untuk hari ini. Dan sekarang Bapak akan membagi kalian menjadi dua kelompok, di mana kelompok yang barisan sini kelompok 1, barisan sini adalah kelompok 2. Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Tugas kalian adalah kelompok 1, tugasnya adalah mencari tentang kebaikan-kebaikan, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pada era reformasi, dan kelompok 2 mencari kegagalan-kegagalan kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah pada era reformasi. Silakan dikerjakan, dan nanti perwakilan dari kelompok masing-masing akan menampilkan hasil presentasinya di depan. Sekian dan selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, sepertinya waktu telah habis. Disilahkan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil presentasinya. Dan setelah kelompok 1 menyelesaikan presentasinya, dilanjutkan dengan kelompok 2 untuk menyampaikan presentasinya. Dipersilakan kepada kelompok 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca reformasi. Proyek pembenahan ekonomi dan sosial diantaranya meningkatkan lapangan pekerjaan seoptimal mungkin, menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat, optimalisasi fasilitas umum bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu mengoptimalkan sektor pendidikan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk akses kesehatan. Itulah hasil dari kelompok 1. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih kelompok 1. Ya.
Saya Puja Alensia dari kelompok 2 akan menampilkan hasil dari diskusi kami. Kondisi sosial masyarakat sejak reformasi adalah itu mengalami berbagai konflik. Konflik-konflik tersebut diantaranya yang pertama, kondisi sosial masyarakat di berbagai daerah dapat terlihat pada yang pertama partisipasi masyarakat dalam pilkada, kemudian konflik sosial, yang ketiga demoralisasi, yang keempat adalah disintegrasi masyarakat. Kemudian adapun kondisi perekonomian di berbagai daerah dapat terlihat dengan adanya pertama, kemiskinan akibat korupsi, kedua, dampak listrik padam, tiga, tragedi pembagian zakat, empat, dampak naik turunnya harga BBM, lima adalah dampak krisis ekonomi global. Sekian dari kelompok kami, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, setelah pembelajaran kita pada hari ini, Bapak menginginkan salah seorang dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Adakah yang mau? Baik, silakan kepada Puja Alensia untuk menyampaikan atau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, saya akan menyimpulkan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi judul dari pembelajaran kita hari ini adalah perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Reformasi itu sendiri merupakan proses berlangsungnya pergeseran dan perubahan dari sistem yang dinilai kurang demokratis menuju ke arah sistem yang lebih demokratis. Kemudian pada masa B.J. Habibie itu terdapat beberapa agenda utama. Yang pertama, awal berlakunya era reformasi di Indonesia, kemudian naiknya B.J. Habibie ke kursi kepresidenan menggantikan Presiden Soeharto, kemudian merupakan momentum awal dari adanya perkembangan politik, ekonomi, dan sosial pasca 21 Mei 1998. Kemudian pada masa itu juga terdapat pemberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat. Ada juga permasalahan difungsi ABRI, yaitu kemunculannya merupakan konsep yang diajukan oleh Jenderal Nasution pada 11 November 1998. Kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Habibie untuk permasalahan difungsi ABRI yang pertama, memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian kebijakan mulai diterapkan pada tanggal 5 Mei 1999. Pembenahan difungsi ABRI di dalam tubuh pemerintahan dilaksanakan dengan mereduksi keberadaan ABRI di dalam DPR. Kemudian terbentuk juga yang namanya reformasi hukum dan juga perundang-undangan. Terdapat banyak sekali reformasi hukum dan perundang-undangan di dalam masa pemerintahan B.J. Habibie. Kemudian terbentuk juga yang namanya pemilihan umum pada tahun 1999. Proses pemilu itu didominasi oleh kemenangan golongan karya atau Golkar. Sejumlah 48 partai politik berpartisipasi dalam perhelatan akbar tersebut. Kemudian Presiden Habibie memangkas undang-undang yang membicarakan tentang pemilu, susunan, kedudukan, tugas, serta wewenang dari MPR dan juga DPR. Kemudian pemilu Kabinet Reformasi itu diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Pemenang pemilu yang pertama adalah PDI Perjuangan, kedua Golkar, ketiga PKB, dan selanjutnya adalah PPP dan PAN. Kemudian terdapat perbedaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pasca reformasi. Di antaranya yaitu Indonesia menunjukkan hasil yang sangat lamban di pembenahan krisis multidimensi dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Kemudian tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi tidak optimal. Kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia tidak menunjukkan hasil yang membaik dan proteksionisme terhadap sektor perekonomian dalam negeri dilarang. Kemudian tingginya tingkat intensitas konflik politik internal dalam negeri membuat konsentrasi penanganan masalah ekonomi dan sosial menjadi titik optimal. Kemudian kondisi masyarakat sejak reformasi itu ada juga yang partisipasi masyarakat dalam pilkada itu masih kurang. Kemudian terdapat konflik sosial, demoralisasi, disintegrasi masyarakat, dan juga terdapat kemiskinan.
Sekian yang dapat saya simpulkan pada kali ini. Saya kembalikan kepada Bapak. Terima kasih, Pak. Oh, baiklah anak-anak. Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Dan semoga pembelajaran yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita ke depannya. Bapak akan memberikan kalian tugas, tentunya silakan dibaca materi selanjutnya untuk pembelajaran kita yang ke depan, dan silakan dibuat resume. Dan untuk itu salah dan janggalnya Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.